Saturday. Saturday drip, 하나 둘씩 서로 좀 pick. Saturday drip, me and my clique, 찍어서 pick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Mafia. Saya sendiri Iqbal Al-Mustafa sebagai moderator. Saya Syarah Madani. Saya Mutiara Ulisa Fitri. Saya Melania Anggraini. Saya Pemila Ramadan. Kami dari SMKN 1 Cikarang Utara, dan di kesempatan kali ini kami ingin mewawancarai RT mengenai kegiatan sosialisasi di lingkungan sekitar. Ya, Bapak. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada sehat semuanya. Alhamdulillah. Nah, kita boleh mewawancarai tentang kegiatan-kegiatan yang ada di organisasi ini, nggak sih, Pak? Ya, bisa. Pertama, mungkin Bapak boleh silakan perkenalkan. Ya, perkenalkan nama saya Aidin. Saya asli dari Cirebon. Usia saya mungkin sekarang 44 tahun. Tinggal di sini dari semenjak tahun 2011. Artinya sudah 2011 ya. Sudah berarti 13 tahunan ya. Alhamdulillah, sudah ada banyak sekali kenangan tinggal di sini. Alhamdulillah, semuanya menyenangkan. Udah hafal berarti Pak. Ya, enjoy di sini kita. Bagaimana struktur organisasi RT di lingkungan ini? Organisasi di KRT kita itu pada umumnya sama seperti organisasi lain, kayak di OSIS, kayak di pemerintahan, kayak di DKN dan lain sebagainya. Di sini kita ada ketua RT, ketua kita sendiri, ada sekretaris, ada wakil, ada bendahara, dan juga ada seksi yang lain, kayak humas itu ada. Seksi kerohanian juga ada, seksi olahraga juga ada, seksi kanan juga ada. Jadi kita seperti organisasi yang pada umumnya lengkap dengan struktur yang tersedia. Oh, di sini tuh ada ketua gang juga nggak sih Pak? Soalnya di perumahan saya juga ada ketua gang. Alhamdulillah ada. Bisa ada humas itu fungsinya sebagai ketua gang. Jadi ketua gang ini yang mengkoordinir untuk informasi dari kita. Dari misalnya dari Kompolres ada informasi, itu tugas dari ketua gang menyebarkan ke warga gang masing-masing. Ada program apa nanti itu tugasnya humas atau kepentingan bergerak. Dan juga ada tugas lain mungkin kayak penagihan iuran bulanan itu tugasnya ketua gang juga. Selanjutnya, Bagaimana sih Pak sistem pemilihan ketua RT di lingkungan ini, kayak apa mirip pemilihan presiden gitu? Oke, jadi sistem pemilihan ketua RT. Pada dasarnya kita di sini ada sistem demokrasi kayak pemilihan HDS, pemilihan pilkada, bupati dan lain sebagainya. Kita mau sistem demokrasi yang artinya ada calon ketua RT-nya, ada saksinya, dan juga ada pemilihnya. Jadi seperti miniatur pemilu aja. Jadi kita semua warga yang sudah punya hak pilih itu bisa mencoblos masing-masing calon pilihannya, konten ketua RT-nya, calon ketua RT-nya. Dan mereka juga berangkat ke tempat pemilihan ke TPS itu untuk menjalankan hak pilihnya. Dan alhamdulillah selama 3 periode seperti itu diadakan pemilihan secara langsung transparan, bebas dan rahasia. jadi sama ya kayak pemilihan ketua OSIS kemarin di sekolah kita. Nah, kalau untuk calonnya itu Pak, itu tuh kita bisa nyalonin sendiri atau sesuai kandidat warga gitu Pak? Baik, untuk calonnya warga diberi kesempatan untuk siapa yang bersedia untuk menjadi calon ketua RT. Berarti kayak relawan gitu Pak? Itu. Dan juga mungkin karena selama ini agak sedikit yang kurang berminat ya dari ketua RT, jadi agak kesusahan untuk mencari calonnya. Mungkin karena
dilihat dari apa dari kerjanya yang mungkin luar biasa karena kita ngurus orang banyak. Di samping itu juga tanggung jawabnya luar biasa, jadi agak sulit untuk mencari ketua RT karena itu tanggung jawabnya yang besar. Dan juga kita dari sini rata-rata pekerja, jadi waktu kita itu nggak banyak untuk ngurus masyarakat, jadi maksudnya tidak maksimal gitu. Jarang yang bisa full untuk waktunya untuk menyebar jarang. Jadi karena kita pekerja rata-rata, jadi ya semaksimal mungkin ya ala kadarnya aja gitu. Jadi Selanjutnya Kegiatan sosial apa aja sih Kak yang ada di lingkungan ini? baik untuk kegiatan sosial di wilayah kita alhamdulillah sudah berjalan lumayan lama. Di sini ada beberapa program di pengurusan kita. Yang pertama itu mungkin dana sosial juga kita sudah siap sedia dari iuran RT per warga itu sudah ada kita alokasikan untuk dana sosial yang mana sudah diperlukan untuk bagi warga yang misalkan sakit dirawat itu ada dana subsidi dari kas sosial. Dan juga bagi warga yang mungkin ekonominya menengah ke bawah itu akan kita subsidi dalam bentuk pengurangan iuran dan juga mungkin sembako. Dan juga kalau ada kegiatan kebukaan kayak warga yang meninggal itu di sini sudah terbentuk hukum dan juga anggota itu masing-masing RT ada semua. Jadi di sini kegiatannya cukup komplit. Sosial ada, agama juga ada, olahraga juga berjalan baik. Semua sistemnya udah berjalan, tinggal bagaimana warga itu antusias untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Mudah-mudahan kegiatan sosial ini khususnya bisa berjalan istiqomah terus-menerus berkelanjutan. Selain dari kegiatan yang Bapak sebutkan tadi, kira-kira setiap minggunya tuh ada apa aja sih Pak? Contoh kayak misalkan ada gotong royong atau kegiatan kecil atau program rutinnya ya. Di sini selain program tadi yang saya sebutkan sosial tadi itu kita juga ada program untuk Kamtibmas, Kamtibmas masyarakat yang mana tiap malam minggu beberapa warga yang terjadwal ronda itu kita adakan ronda yang mana untuk menjaga keamanan dan juga kenyamanan warga selama beristirahat tiap malam. Dan juga di sini ada security yang standby. Selain kita adakan ronda, ada security yang standby. Siang malam itu ada 2 orang. Jadi alhamdulillah selama ini untuk Kamtibmas di lingkungan kita itu terkendali aman. Walaupun ada sedikit insiden kemalingan kecil-kecilan ya itu wajar ya. Tapi secara globalnya itu di wilayah kita aman terkendali. Dan juga selain kegiatan itu di kita tiap minggunya itu ada pengajian keliling. Pengajian keliling di tiap-tiap RT kebetulan ketuanya saya sendiri. Dan jadi kita mengkoordinir warga untuk ya di samping kita mengejar dunia, kita imbangi dengan akhirat juga biar seimbang 14 kemana-mana. Dan juga di sini kita juga ada program yang mungkin di RT lain tidak jarang diterapkan. Di sini kita ada bank rongsok atau bank sampah. Nah, dari sini kami tim khusus tim rongsok yang mana itu kita ambil dari warga, kita kumpulkan berapa orang, kita koordinir ini rongsok yang masih bisa dijual, kita kumpulkan gudang, kita pilih dan kita jual. Alhamdulillah dengan hasil penjualan solusi kita bisa mengadakan pengadaan kayak kursi, sebanyak 100 kursi, kita bikin meja dan lain-lain itu dari penjualan rongsok. Dan untuk tahun ini khususnya untuk penghasilan daripada penjualan rongsok akan kita alokasikan untuk dana family gathering seperti gratis. Jadi mohon doanya biar terlaksana dengan baik. Negaranya dibayar sekarang ini. Kayaknya bangun sampah ini kayaknya bagus deh kalau misalkan kita terapin di kelas juga nggak sih? Lumayan juga nggak sih kita buat nama bawa kelas kita ya? Nah itu juga bisa mengurangi sampah gitu. Ya sekiranya ada barang-barang rongsok yang bisa diperdayakan atau bisa kita jual itu mendingan kita
kita simpan dan kita juga kita ambil siapa yang benar tadi kata adik untuk mengurangi sampah, dan juga yang untuk khusus di lingkungan itu meminimalisir tukang-tukang rongsok yang agak sedikit nakal untuk masuk wilayah kita, karena rongsok di kita itu sudah kita amankan di tempat khusus. Jadi kemungkinan untuk mereka tukang rongsok yang ada di nakal itu akan digunakan alat untuk datang ke tempat kita karena tidak ada rongsok. Apakah sistem pemilihan di Bapak ini sudah dapat dikatakan dan Seperti tadi dibilang di penjelasan awal, kita untuk pemilihan insya Allah menerapkan sistem demokrasi. Artinya ada calonnya, ada pemilihnya, ada saksinya, dan untuk pelaksanaan pemilihan juga terbuka. Dalam artian tidak ada yang dimanipulasi datanya dan sebagainya. Setiap warga bisa menyalurkan atau mengasihkan hak pilihnya untuk siapa yang mereka pilih. Alhamdulillah untuk calon juga yang benar-benar yang benar-benar untuk kualitas di lingkungan. Itu membuat sama dengan ini pemilihannya seperti yang saya kan ada minyak, jadi ada pemilih, ada calonnya dihadirkan juga, tidak ada calon fiktif ya, calonnya memang benar-benar ada, dan juga untuk penghitungan surat juga persis kayak di pilkada seperti itu, transparan, tidak ada yang di tuang-tuangnya dengan manipulasi lah sebenarnya. Alhamdulillah. Oh iya, kira-kira nih kan kalau RT itu kan calonnya ada pasti lebih dari satu lah ya RT. Ya. Itu warganya tuh ada berapa banyak nih Pak? Katanya kan Bapak tuh lumayan nggak ngejabat di satu RT doang kan, Iya. satu gangguan. Ya kebetulan khusus di blok C ini RW 26 ada 4 RT, RT 69, 70, 71, 72. Nah kebetulan di kita 69 itu di antara RT yang lain warganya paling banyak di RT kita. Kemudian ada 80 kakak. Artinya kalau 8 kakak itu suami istri lebih kali 2, berapa jadi? 160 kepala keluarga belum anaknya. Bahwa kira 200-an. Terus untuk calon ketua RT diharapkan ke depannya nanti siapkan itu mengirimkan calonnya. Jadi ada keputusan dari masing-masing yang mungkin bisa di kontestasi politik yang kira-kira ketua RT biar terwakilkan di aspirasi masing-masing dan. Jadi ke depannya nanti seperti itu angka teratas. Kebetulan untuk periode kali ini kan yang seperti kita ketahui bersama-sama itu dari pemerintah ada kenaikan masa itu ya, masa jabatan lurah 2 tahun. Jadi kalau dulu kan 6 tahun nih, sekarang tambah 2 tahun jadi 8 tahun. Jadi kemungkinan sekitar hampir 3 tahun ke depan masa bakti saya. Kebetulan saya ada 2 periode jadi ketua RT. Harapan saya sih biar ada peremajaan pimpinan, saya pengen off dulu, terus biar yang lain tampil. Kan udah 2 periode nih, kira-kira ada nggak sih Pak kendala selama menjabat tuh? Namanya dalam berorganisasi pasti ada kendala, pasti ada sedikit kita itu pasti ada. Ya, tapi dengan niat kita ikhlas ibadah untuk keluarga dan juga dengan niat memajukan lingkungan, prinsipnya setiap masalah pasti ada solusi kalau kita mau mencari. Jadi kita di sini punya tim yang sama-sama ingin memajukan lingkungan, jadi insya Allah semua kendali kita teratasi dengan baik karena kita ada niat pengen memajukan lingkungan. Alhamdulillah saya pastikan warga saya ini support dengan kegiatan lingkungan. Di semua program yang warga harus support. Alhamdulillah seperti itu. Tapi juga biar kompak tuh pasti ada ini kalau dinamai dari sekitar mana tuh beda-beda juga loh. Nah, di sini ini pentingnya sosok pimpinan yang bisa menjadikan warga itu kompak. Jadi
di sini dilihat sebagai contoh. Kalau contohnya mungkin kurang bagus, warga juga akan segan untuk ikutin aturan. Tapi kalau pimpinannya tegas dan juga memberikan contoh yang bagus, insya Allah sih warga juga akan support dengan semua kegiatan. Ya walaupun ada beberapa warga yang mungkin agak sedikit tidak peduli, cuek dengan itu memang udah rahasia umum, nggak jadi masalah buat kita. Yang penting di antara 160 warga ini mungkin 60% support, itu sudah luar biasa. Ya jangan sampai semua tidak support. Dan bagus untuk organisasi. Jadi biar dari sini berjalan semua saling support. Ibaratnya main bola saling ngoper, biar cara masukkan gol, ya saling ngoper sana sini kerjasama yang baik. Insya Allah semua jadi bisa berjuang untuk menangnya. Ya sih. Kita bicara tadi dari yang disampaikan oleh Pak Aidin. Pak Aidin, benar-benar luar biasa ya beliau, sudah 2 periode, terus juga memimpin 160 warga lebih ya, kurang lebih 80 kakak soalnya. Oke, kayaknya dari pertanyaan yang terakhirnya kayaknya udah semua ditanyakan dan alhamdulillah kita bisa ngerti dan kita bisa ambil contoh baiknya ya. Contoh tadi itu kayak program kerjanya. Ini juga makasih Bapak udah menyempatkan waktu nih buat Iya, kita. sama-sama. Sorry kalau misalkan kita ganggu siang-siang datang ya. Gak mau apa-apa lagi nih kita nih ya. Sebuah pertanyaan. Siang-siang capek-capek bawa pertanyaan. Ya, sekian mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dulu untuk Pak ini sudah menyempatkan waktunya. Terima kasih banyak. Kami dari kelompok Mafia izin pamit diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.